Hari ini kita akan bergulat dengan ketakutan doa di depan umum. Ini adalah Jennifer Leclerc, pendiri gerakan global Awakening Prayer Hubs. Kami ada di lebih dari 100 negara. Semoga Anda akan bergabung dengan kami dari manapun Anda berada. Kota apa, negara apa, kami membutuhkan pusat doa di kota Anda. Bergabunglah di awakeningprayerhubs.com. Ada hadiah gratis di sana hanya untuk memeriksa kami. Jadi periksa itu setelah siaran selesai. Atur aplikasi untuk pemberitahuan. Saya mulai mengajar tentang ketakutan doa di depan umum. Saya menjelaskan, banyak hal yang tidak ada di buku. Ini kerangka kerja kita untuk menekan ketakutan doa di depan umum. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau baik. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau bukanlah Tuhan yang memberi kami roh ketakutan, tetapi kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. Dan saya bersyukur Tuhan, bahwa selama siaran ini, Engkau membebas orang-orang dari ketakutan berdoa di depan umum. Dan Tuhan, jika ini belum terpecahkan, bantu mereka. Diperlengkapi, pendoa syafaat muda atau pemalu, ini perlu berdiri dalam peran mereka ini, tetapi ketakutan membuat mereka terikat. Dalam nama Yesus, amin. Nah, Anda tahu bahwa 2 Timotius 1:17. Saya pikir kebanyakan dari kita yang telah berjalan dengan Tuhan untuk waktu tertentu kita mengerti. Kitab suci mengatakan karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Jadi jika Dia tidak memberikannya kepada kita, dari mana asalnya? Mungkinkah itu musuh dari doa-doa kita? Musuh yang takut, musuh pada deklarasi kita, dekret kita, musuh yang takut bahwa kita akan mengikat dan melepaskan, musuh yang takut bahwa kita akan membedakan rencana, skema, dan rencananya, dan mematahkannya melalui kekuatan doa yang didukung oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kita roh kekuatan. Kekuatan yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Berdiam di dalam kamu, berdiam di dalam saya. Dia memberikan kita roh kasih, agar doa kita dapat bekerja. Kita berjalan dalam kasih satu sama lain. Kita berjalan dalam pengampunan. Tuhan mendengar doa kita. Dan Dia memberikan kita pikiran yang sehat, sehingga ketika musuh menyerang kita, imajinasi sia-sia yang Dia lepaskan terhadap jiwa kita, pertempuran ada di pikiran, tidak akan mendarat. Kita akan menolaknya dan menjatuhkannya. Biarkan saya membaca sedikit dari buku renungan saya. Saya masih ingat ketakutan yang menyerang hati saya. Setiap Jumat malam, doa syafaat bersama sebelum kebaktian wajib bagi para pemimpin di gereja, dan saya sangat tidak menyukainya setiap menitnya. Wanita Tuhan yang memimpin doa adalah kekuatan besar dalam roh. Doa-doa yang diurapi, memuliakan Tuhan, menghancurkan iblis, terpancar dari wanita ini, seperti kemuliaan yang terpancar dari Yesus. Dia memiliki irama tertentu, sebuah ritme, hampir seolah-olah dia menyanyikan doanya, hanya saja dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, saya tahu itu adalah musik di telinga Bapa kita. Izinkan saya mengatakan ini. Tahun ketika Anda mendengar orang-orang yang berdoa dengan sangat fasih atau sangat kuat, atau mereka jelas diurapi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa merasa terintimidasi oleh hal itu. Tapi jangan, karena Tuhan telah memberikan Anda pengurapan doa. Dia telah memberikan Anda pengurapan yang unik. Kita tidak semua sama. Beberapa orang berdoa dengan doa yang sangat manis. Tuhan sangat menyukai doa-doa itu, bukan? Tidak semua orang memiliki tingkat intensitas yang sama. Jadi, jangan bandingkan doa Anda dengan doa orang lain. Benar? Itu adalah kesalahan saya di sini. Saya begitu hanya merasa takut. Saya benar-benar memiliki roh ketakutan saat itu. Saya memiliki roh ketakutan. Biarkan saya melanjutkan. Saya tahu ketika mereka akan memanggil saya untuk berdoa, jadi saya melakukan apa yang akan dilakukan oleh setiap pendoa syafaat. Saya menyelinap keluar dari tempat ibadah dan bersembunyi di kamar mandi sampai kebaktian dimulai. Ya, benar. Saya terlalu takut untuk berdoa, apalagi bernubuat. Saya kesulitan untuk membayar berdoa di depan umum, Ada hambatan. Sebenarnya itu adalah hambatan jiwa. Ini adalah penghalang jiwa. Itu adalah ketakutan. Saya memiliki roh ketakutan. Sekarang Anda tidak harus. Saya membutuhkan pembebasan. Sekarang Anda tidak harus memiliki roh ketakutan di dalam diri Anda yang membuat Anda sedikit takut untuk berdoa di depan umum, tetapi Anda mungkin memiliki roh ketakutan yang mendatangi Anda, atau hanya perlu memperbarui identitas Kristus. Bagaimanapun, pada akhirnya, ini adalah masalah ketakutan.
Biarkan saya melanjutkan membaca. Ada banyak jenis ketakutan dan fobia. Jika Anda tidak biasanya takut dalam kebanyakan situasi, ketakutan terhadap manusia punya kemungkinan menjadi akar dari ketidakmampuan Anda berdoa di depan umum. Saya memberitahu Anda, para pendoa syafaat, pejuang rohani, penjaga, nabi, Anda harus menyingkirkan ketakutan terhadap manusia ini. Saya mengadakan kelas-kelas lengkap, jadi saya tidak akan membahasnya secara mendalam, tetapi Anda harus menyingkirkan ketakutan terhadap manusia. Ini berbahaya bagi kehidupan pribadi Anda, kehidupan doa Anda, dan setiap aspek kehidupan Anda. Paulus berkata, "Jika saya ingin menjadi populer di mata manusia, saya tidak akan menjadi hamba Tuhan." Anda perlu populer di surga, bukan di bumi. Jangan takut jika orang-orang mengganggu atau mengkritik Anda. Anda mungkin tersandung dalam kata-kata Anda. Anda mungkin tidak berdoa sebaik orang lain. Semua ini berakar pada ketakutan terhadap manusia dan ketidakamanan, dan kita perlu bebas dari hal-hal ini agar inas efektif untuk kerajaan. Biarkan saya melanjutkan membaca. Sesungguhnya membandingkan diri Anda dengan orang lain, dan memutuskan dalam hati bahwa Anda tidak sebaik atau sekuat mereka. Sekarang dengarkan. Mungkin saja Anda tidak sebaik itu. Anda bisa memperbaikinya. Kekuatan itu berasal dari Kristus. Itu datang dari menghabiskan waktu di hadiratnya. Itu datang dari berenungkan firman-Nya. Itu datang dari mengetahui siapa Anda di dalam Kristus. Itu datang seiring waktu. Itu datang seiring waktu. Otoritas kita meningkat, pengurapan kita meningkat, kita mati diri sendiri. Tapi Anda bisa diperlengkapi. Misalnya, di Awakening Prayer Hubs, kami memiliki pelatihan bulanan, kemudian kami memiliki sesi tanya-jawab bulanan. Anda memiliki pelatih yang merupakan pemimpin regional. Saya juga memiliki sekolah roh, sekolah w.schoolofthespirit.tv. Dan Anda bisa mendapatkan pelatihan. Saya punya sekolah doa syafaat, saya punya sekolah peperangan rohani. Kekuatan datang dalam ukuran seiring waktu. Doa saya sekarang lebih kuat daripada saya mulai. Datang dari melakukan, mengandalkan beradamu, tinggal di dalam Dia. Tapi Anda tidak bisa melengkapi diri. Bagian itu ada pada Anda, bukan? Anda mungkin khawatir tentang orang-orang yang menilai Anda tidak memadai dalam perantaraan. Saya meyakinkan Anda, sebagian besar orang percaya, setidaknya orang percaya yang dewasa, tidak mengkritik doa publik Anda. Mintalah Tuhan membebaskan Anda dari ketakutan terhadap manusia. Amsal 29:25. Jadi, akhirnya tidak ada yang lebih kuat dalam hidup Anda daripada kehendak Anda sendiri. Sekarang Tuhan Maha Kuasa, tetapi bagi Anda, itu adalah kehendak Anda. Iblis tidak lebih kuat dari kehendak Anda. Bahkan Tuhan tidak akan merebut kehendak manusia. Iblis tidak bisa menghentikan Anda untuk berdoa. Anda bisa dengan sadar memilih untuk melakukannya meskipun takut. Anda bisa membuat keputusan yang tegas untuk mengikuti saran saya dan menerapkannya. Anda bisa menerobos belenggu ini, hambatan ini, yaga, dan frustrasi ini dengan kekuatan kehendak Anda. Saat takut untuk berdoa di depan umum, frustrasi dengan diri saya sendiri, saya akan mengutuk diri saya sendiri. Saya merasa bodoh dan tolol, tidak bisa berdoa, ada apa denganmu? Saya bersembunyi di kamar mandi. Saya tahu irama doa orang-orang, siapa berdoa setelah siapa, dan kapan mereka mengakhiri doa. Saya mengenali gerakan mereka. Orang-orang memiliki kebiasaan dalam berdoa. Giliran saya hampir tiba. Saya yakin semua orang tahu. Itu terjadi setiap minggu. Setidaknya saya hadir dalam pertemuan doa, saya merasakan semangat ketakutan, dan saya berhasil melewati hambatan tersebut. Saya ingin berdoa untuk Anda, tetapi saya ingin mengingatkan Anda, silakan bergabung dengan kami di awakeningprayerhubs.com. Anda bisa memulai naik hub. Jika ada hub di kota Anda, Anda bisa bergabung. Kami belum memiliki hub di setiap kota. Jelas, itulah visi kami. Kami adalah gereja yang menyelamatkan jiwa, bangsa yang dibangkitkan, dan kami terus berjuang. Jadi silakan bergabung dengan kami. Kami akan membimbing Anda. Musuh akan mencoba menghalangi Anda bergabung dengan gerakan doa. Jika Tuhan mendorong Anda, jika musuh berkata Anda tidak bisa, Tuhan tidak akan mengatakan itu. Doa tidak sulit. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Kunjungi www.awakeningprayerhubs.com. Kembali minggu depan Awakening Live lainnya. Doa Awakening Wednesday. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus doam, Tuhan bantu kami mengatasi setiap ketakutan, kecemasan, dan ketidakamanan yang terkait dengan doa di depan umum. Bantu kami berhenti membandingkan diri dengan pendoa. Syafaat lainnya, berikan kami keberanian dan keteguhan untuk melepaskan doa-doa yang kuat dalam nama-Mu, untuk kemuliaan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda memiliki hari yang penuh terobosan.